Perang telah datang ke Rusia. Konflik ini tidak lagi terbatas di medan perang Ukraina karena semakin banyak drone dan rudal terlihat menerangi langit di atas Moskow, Sankt Petersburg, dan kota serta wilayah lain di seluruh wilayah Rusia yang luas. Tempat-tempat yang dulunya terasa aman, kini terasa semakin berbahaya setiap jamnya karena kebakaran dan ledakan menjadi kejadian sehari-hari. Dan Kremlin akhirnya menanggung akibat dari agresinya yang kejam. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, namun itu tidak menghentikannya untuk terus mencoba. Bahkan sekarang, ketika jutaan warga Rusia akhirnya melihat langsung seluruh kedahsyatan perang dengan mata kepala mereka sendiri, pejabat Kremlin masih mengandalkan taktik klasik mereka, berupa kebohongan, penutupan fakta, dan propaganda dalam upaya putus asa untuk mengendalikan situasi. Pejabat di banyak wilayah, misalnya, telah diperintahkan untuk menindak orang-orang yang berani mengambil foto atau video serangan drone Ukraina dan membagikannya secara online. Hal ini telah menyebabkan banyak kasus penangkapan dan penuntutan terhadap individu. Polisi Rusia baru-baru ini merilis sebuah video tentang salah satu individu tersebut, seorang wanita berusia 19 tahun yang tidak disebutkan namanya dari kota Krasnodar. Dia adalah salah satu dari banyak saksi serangan drone Ukraina baru-baru ini terhadap sebuah gudang milik pengecer online Wildberries yang sering disebut sebagai Amazon Rusia dan menyumbang lebih dari setengah penjualan online di negara itu. Melihat asap dari gudang itu memenuhi langit di atas, dia menyalakan kameranya dan merekam kejadian tersebut. Namun sejak itu dia dipaksa untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. "Saya mengakui kesalahan saya dan berjanji ini tidak akan terjadi lagi," ujar wanita tersebut dalam sebuah klip yang telah banyak beredar di media sosial Rusia saat pihak berwenang berusaha menakut-nakuti masyarakat umum. Wanita tersebut juga bisa menghadapi denda jika terbukti bersalah melanggar aturan terkait perekaman dan publikasi rekaman serangan drone. Dan dia tentu bukan satu-satunya. Banyak warga Rusia lainnya yang ditangkap dan kini menghadapi tuduhan pengkhianatan hanya karena mengambil foto kota asal mereka yang sedang diserang. Ini bukan hal baru. Kremlin telah berusaha membatasi arus informasi tentang perang ini selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 misalnya, ketika pasukan Kiev mulai melakukan serangan terhadap target-target Rusia di wilayah pendudukan Crimea, pihak berwenang memperingatkan warga setempat untuk tidak mengunggah apapun di internet tentang serangan-serangan tersebut. Mereka beralasan bahwa hal ini karena pasukan Ukraina dapat menggunakan informasi tersebut, termasuk foto dan video, untuk menilai efektivitas serangan mereka atau merencanakan serangan tambahan. Oleg Krychkov, seorang penasihat kepala pemerintahan Crimea Rusia, menulis secara online bahwa hiburan Anda membantu musuh menentukan lokasi serangannya. Mungkin ada benarnya juga, dan Ukraina juga telah mengeluarkan peringatan serta mendesak masyarakat untuk tidak membagikan gambar dan video kota serta permukiman yang menjadi target Rusia. Namun, seiring berjalannya perang, pihak berwenang Rusia menjadi semakin ekstrim dan agresif dalam upaya mereka menghentikan orang-orang menyebarkan gambar kilang yang terbakar atau fasilitas logistik yang diledakkan oleh UAV Ukraina. Banyak orang telah ditahan dan didenda. Pada Agustus 2025, misalnya, 3 pemuda Rusia ditangkap di kota tepi laut Sochi setelah merekam video TikTok saat mereka berdiri di depan depot minyak yang terbakar. Salah satu dari ketiganya dijatuhi denda sebesar 30.000 rubel atau lebih dari $300. Dan seiring serangan Ukraina menjadi lebih sering dan berdampak besar, peraturan Rusia pun semakin ketat dan meluas. Pembatasan terhadap rekaman serangan kini telah diberlakukan di sekitar 2/3 wilayah negara itu menurut data dari kelompok hak asasi manusia Rusia, Department One. Pada Mei 2026, ketika Ukraina meningkatkan kampanye serangan jarak jauhnya dan melakukan beberapa serangan sukses di wilayah Moskow, wilayah ibu kota Rusia juga melarang publikasi foto atau video apapun yang menunjukkan dampak dari apa yang disebut pihak berwenang sebagai serangan teroris. Pejabat dan aparat penegak hukum bahkan sampai mengancam masyarakat dengan hukuman penjara hingga 20 tahun jika membagikan video sistem pertahanan udara. Dan salah satu tokoh televisi yang sangat pro-Kremlin, Vladimir Solovyov, menyatakan di acaranya bahwa setiap orang yang mengirimkan rekaman seperti itu harus dijebloskan ke penjara. Lebih dari itu, Rusia siap untuk meningkatkan eskalasinya lebih jauh lagi. Laporan menyebutkan bahwa Dinas Keamanan Federal (FSB) telah memulai langkah-langkah awal dari skema untuk sepenuhnya memblokir akses ke Telegram, salah satu layanan media sosial dan pesan instan paling populer di seluruh Rusia. Dinas Intelijen Rusia telah menuduh pendiri platform tersebut, Pavel Durov, membantu terorisme dengan alasan bahwa Telegram dianggap belum cukup melakukan upaya untuk menghapus saluran yang digunakan Ukraina untuk mengoordinasikan serangannya. Bagi banyak orang, kebenarannya sudah jelas. Ini tidak dilakukan semata-mata untuk alasan militer. Ini bukan hanya soal mencegah Ukraina mengakses informasi yang bisa berguna untuk merencanakan serangan tambahan. Ini tentang penindasan terhadap kebenaran. Ini tentang menutupi kenyataan pahit dari situasi yang dihadapi Rusia saat ini.
Ini tentang Putin dan kroni-kroninya di Kremlin yang melakukan segala cara untuk menjaga muka dan mencegah publik Rusia menyadari betapa buruknya keadaan saat ini, karena keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Masalah Putin menumpuk seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Saat tingkat korban Rusia melonjak, pasukan garis depannya kesulitan merebut bahkan sejengkal tanah pun, dan wilayah-wilayah dalam negerinya terus dihantam senjata Ukraina. Prestis, warisan, dan citra kekuatan yang telah dibangun dengan hati-hati oleh Presiden Rusia itu mulai terkikis. Dan alih-alih menerima dan mengakui kesalahannya, dia terus mengandalkan siasat licik yang sudah lama dijalankannya, menipu rakyat dan berharap mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh mantan penulis pidato Putin Abbas Galyamov, bagi khalayak luas, visual jauh lebih penting daripada kata-kata. Jika tidak ada gambar target yang terbakar, akan jauh lebih mudah untuk mempertahankan ilusi bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dan itulah pesan utama Putin. Presiden juga mengandalkan strategi lain yang sudah dikenal untuk menjaga dukungan publik, yaitu propaganda. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan personel Angkatan Laut untuk merayakan Hari Angkatan Laut Rusia misalnya, Putin sekali lagi berusaha membenarkan invasinya ke Ukraina dan menggambarkan Rusia sebagai korban agresi dari NATO dan Barat secara umum. Dan pasukan di Ukraina sendiri yang berulang kali ia sebut sebagai pasukan Nazi. Seperti yang sudah sering saya katakan, dan saya ingin menegaskan hal ini sekali lagi, kami tidak memulai perang apapun. Yang kami lakukan hanyalah merespons aksi militer dan perang yang dilancarkan rezim Kiev dengan dukungan Barat terhadap wilayah tenggara Ukraina saat itu, sebuah wilayah yang selalu berusaha menjalin hubungan lebih erat dengan Rusia. Dia kemudian menyarankan bahwa masyarakat Rusia perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti perang ini dan mengapa mereka tidak hanya harus mendukungnya, tetapi juga secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Saya terus berpikir bahwa kita juga perlu menanamkan dalam benak masyarakat kita, rakyat kita, betapa pentingnya perjuangan yang sedang kalian jalankan. Kalian sedang mengabdi kepada tanah air kalian. Apa yang bisa lebih penting dari itu? Sudah jelas apa yang diinginkan Putin. Dia ingin masyarakat mengarahkan kemarahan, ketakutan, dan frustrasi mereka kepada NATO dan Barat, bukan kepada dirinya. Dia ingin mereka merasa bersatu melawan musuh bersama, menyalahkan penurunan standar hidup mereka sendiri, dan kehilangan orang-orang tercinta pada Kiev, bukan pada Moskow. Dia ingin rakyat Rusia percaya bahwa dia dan mereka berada di pihak yang benar dalam sejarah, dan bahwa mereka harus tetap kuat dan solid, bahkan ketika situasi memburuk. Singkatnya, dia ingin masyarakat umum tetap patuh dan mendukung, agar dia bisa terus melakukan semua hal yang telah membuat hidup mereka jauh lebih buruk, mengisolasi negara mereka dari dunia luar, dan sudah menyebabkan ratusan ribu tentara mati muda. Dia menginginkan semua ini karena dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menggelontorkan triliunan rubel ke dalam dana perang dan berharap semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Dia juga perlu menjaga agar rakyat tetap berpihak padanya dan memastikan puluhan ribu orang Rusia tetap bersedia dan mampu mengenakan seragam militer serta berangkat ke garis depan untuk melanjutkan pertempuran ketika mereka yang mendaftar sebelumnya terluka atau tewas. Bahkan, rumor mulai beredar bahwa Putin mungkin sedang merencanakan gelombang baru upaya mobilisasi di Moskow dan Sankt Petersburg dengan ribuan penduduk setempat yang akan dipaksa pergi dan bertempur. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang, pada 12 Juni 2026, Putin menandatangani dekrit untuk menambah jumlah angkatan bersenjata Rusia lebih dari 7.000 orang. Bulan berikutnya, dia melangkah lebih jauh dengan menandatangani dekrit lain untuk menambah 25.000 personel lagi ke militer negara itu, sehingga total keseluruhan menjadi 2.426.130 personel, termasuk 1.535.000 prajurit. Banyak analis militer percaya bahwa ini adalah langkah awal menuju kemungkinan mobilisasi, dan sudah ada laporan tentang perekrut Rusia yang secara brutal menculik pria dari jalanan dan memaksa mereka menandatangani kontrak militer karena Kremlin semakin putus asa untuk mengisi kembali pasukannya. Pada akhir Juli misalnya, media berita independen Rusia 7/7 membagikan laporan dari desa kecil Bashmakovo yang terletak di wilayah Penta. Menurut laporan 7/7 yang mengutip bukti video dari seorang blogger Penta bernama Stanislav Morozov, para perekrut telah terlihat selama bulan-bulan musim panas menyisir jalanan mencari pria yang sehat jasmani dan memaksa mereka untuk bergabung menjadi tentara. Seorang wanita mengatakan kepada Stanislav Morozov bahwa saudaranya diseret ke kantor perekrutan setempat, dipukuli dengan kasar, lalu dipaksa untuk mendaftar menjadi tentara. Penduduk lain juga membagikan kisah serupa, menambahkan bahwa bahkan ada kasus anak di bawah umur yang diculik, dipukuli, dan ditinggalkan di hutan ketika para perekrut menyadari mereka terlalu muda untuk menandatangani kontrak. Taktik yang sama juga terlihat di tempat lain. Di pemukiman kecil Podgornoye misalnya, seorang pria bernama Sergei Milkin dipaksa keluar dari rumahnya dan dibawa ke sebuah gedung administrasi. Meskipun menderita masalah jantung, dia diperintahkan untuk mendaftar menjadi tentara dan segera dikirim ke garis depan. Hanya beberapa minggu kemudian, istrinya Olena membagikan pesan di halaman publik setempat untuk mengungkapkan bahwa suaminya telah tewas.
Dua kisah seperti inilah yang ingin ditutupi Putin. Jelas, dia tidak ragu memperlakukan rakyat Rusia seperti potongan daging, melanggar hak-hak mereka, dan menghancurkan keluarga demi memberi makan mesin perangnya yang tak pernah puas. Namun dia tetap ingin mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang tegas namun adil, dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas. Dia percaya bahwa kebohongan dan propaganda akan cukup untuk mewujudkan hal ini, sehingga jika dan ketika saatnya tiba untuk mobilisasi massal, orang-orang akan dengan sukarela menerima surat panggilan wajib militer mereka dan meninggalkan kehidupan mereka demi melayani tanah air mereka. Namun fakta menyedihkan bagi Putin adalah bahwa trik-trik semacam ini yang mungkin berhasil selama sebagian besar masa kepresidenannya, kini dengan cepat mulai tidak mempan lagi. Semakin banyak warga Rusia yang menolak untuk mempercayai cerita bohong yang disampaikan presiden mereka tentang perang yang berjalan dengan baik, dan tidak sulit untuk memahami alasannya. Bahkan dengan pihak berwenang yang mengekang kebebasan berbicara masyarakat dengan berbagai cara, rakyat tidak buta. Mereka dapat melihat dampak perang dengan sangat jelas, dengan jutaan warga Rusia yang sudah kehilangan teman, anggota keluarga, tetangga, atau anggota komunitas lainnya akibat konflik tersebut. Semakin banyak orang juga mulai merasakan dampak dari drone Ukraina, mendengar sirene serangan udara, menerima peringatan di ponsel mereka, atau secara langsung melihat keluar jendela dan menyaksikan asap serta api memenuhi udara dari kilang-kilang terdekat yang terbakar. Sebagian besar penduduk juga telah menderita dengan cara lain. Beberapa orang kehilangan usaha akibat dampak ekonomi dari perang misalnya, atau menyaksikan standar hidup mereka menurun tajam karena impor terhenti, merek-merek besar keluar dari pasar Rusia, dan harga produk sehari-hari terus naik. Masyarakat Rusia tentu tidak menderita separah masyarakat Ukraina, tetapi perang telah memengaruhi kehidupan mereka dan terus berdampak dengan cara yang semakin dramatis. Dan respon alami terhadap semua ini adalah gelombang kekesalan, ketakutan, kemarahan, dan frustrasi yang semakin meningkat. Putin ingin masyarakat mengarahkan emosi negatif itu keluar perbatasan Rusia, tetapi semakin banyak orang yang menolak untuk patuh pada arahan itu. Bahkan mereka mulai bangkit dan mengambil tindakan melawan rezim. Di Basmakovo misalnya, laporan mengungkapkan bahwa penduduk telah membentuk kelompok milisi mereka sendiri yang bertujuan melindungi pria-pria lokal dari perekrut agresif. Diperkirakan, sekitar 250 orang telah menjadi sukarelawan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Beberapa orang telah memberikan kontribusi secara finansial, yang lain telah membagikan informasi tentang kelompok tersebut secara daring. Namun beberapa orang benar-benar turun ke jalan, berpatroli di permukiman dan menjaga ronda di desa-desa sekitar untuk memastikan para pria bisa kembali ke rumah mereka tanpa tertangkap di perjalanan. Situasinya bahkan sudah sampai pada titik di mana polisi setempat mengancam akan memenjarakan semua orang jika kelompok itu tidak bubar. Ini hanyalah satu kelompok di satu desa kecil di Rusia, tetapi ini mewakili sesuatu yang lebih besar. Ini adalah tanda sesuatu yang pasti diperhatikan oleh Kremlin, yaitu meningkatnya rasa pemberontakan di kalangan masyarakat Rusia. Orang-orang sudah lelah, mereka benar-benar dan sepenuhnya muak dengan perang ini. Mereka muak melihat teman, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki, dan tetangga mereka dikirim untuk berperang dalam konflik yang tampaknya sudah tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tentu saja tampaknya tidak ada akhirnya. Mereka ingin perang ini segera berakhir, dan setidaknya sebagian dari mereka mulai menyadari bahwa satu-satunya cara mereka bisa berperan untuk mewujudkannya adalah dengan menolak patuh pada para penguasa. Bagi sebagian orang, seperti mereka yang di Basmakovo, ini berarti turun ke jalan untuk melindungi sesama warga. Bagi yang lain, ini berarti meninggalkan Rusia sepenuhnya, selagi mereka masih bisa. Laporan telah mengungkapkan misalnya bahwa sejumlah besar warga Rusia membeli properti di negara lain yang masih mengizinkan pemegang paspor Rusia untuk keluar masuk sesuka hati, seperti Armenia. Beberapa agen properti yang berbasis di ibu kota Armenia, Yerevan misalnya, telah mengungkapkan bahwa sebagian besar klien baru mereka saat ini adalah warga Rusia yang ingin meninggalkan tanah air mereka. Beberapa orang membandingkan lonjakan bisnis ini dengan apa yang terjadi pada tahun 2022, ketika ratusan ribu warga Rusia melarikan diri dari negara mereka, baik untuk menghindari mobilisasi maupun sebagai bentuk protes terhadap rezim Putin. Akibat lonjakan tersebut, harga sewa di Yerevan telah naik sekitar 30% hanya dalam 3 bulan dan diperkirakan akan terus meningkat sebelum akhir tahun. Data dari mesin pencari Rusia Yandex mengungkapkan bahwa frasa seperti apartemen di Yerevan mulai muncul jauh lebih sering dalam pencarian pengguna sejak musim semi 2026. Sebagai contoh, selama 1 minggu di bulan Juli, pencarian untuk istilah ini meningkat menjadi 5.200. Itu lebih dari 5.000 pencarian yang tercatat antara 28 Februari dan 6 Maret 2022. Minggu pertama invasi Rusia ke Ukraina. Saluran Telegram yang didedikasikan untuk orang Rusia yang mencari tempat tinggal di Yerevan juga mengalami peningkatan aktivitas yang pesat, dengan postingan baru muncul setiap hari dari mereka yang baru saja melintasi perbatasan atau berencana untuk beremigrasi dalam beberapa bulan ke depan dan ingin meminta saran dari mereka yang berada dalam situasi serupa. Banyak dari orang-orang ini kemungkinan memutuskan untuk bertindak pada bulan Juli ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Putin berencana mengirim hingga 500 juta lagi orang Rusia ke medan perang. Putin belum siap untuk menghentikan perang ini. Namun, laporan intelijen menyebutkan
mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan mobilisasi. Dia ingin memperkuat mobilisasi, tapi tidak secara terbuka karena dia takut pada masyarakatnya. Namun dia akan melakukannya pada awal Oktober. Rusia akan menggelar pemilihan Duma negara pada bulan September, dan banyak yang percaya bahwa mobilisasi mungkin akan dilakukan segera setelahnya. Dengan tingkat korban di pihak Kremlin yang terus meningkat, mudah untuk memahami mengapa Moskow sangat ingin mengirim lebih banyak orang ke garis depan. Namun, respons publik sudah berbicara sendiri. Fakta bahwa begitu banyak warga Rusia sekarang melarikan diri secara massal atau secara aktif melawan para perekrut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di negara itu tidak lagi mau tunduk dan ikut bermain dalam permainan Kremlin. Jadi, jika dan ketika Putin memutuskan untuk melanjutkan mobilisasi, dia kemungkinan akan menemukan bahwa jauh lebih sulit dari yang dia kira untuk membuat orang-orang menandatangani surat kematian mereka sendiri. Sebaliknya, dia mungkin akan menghadapi tindakan pemberontakan yang lebih intens dan semakin banyak seruan agar dia mundur karena semakin sedikit orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka sendiri atau nyawa orang yang mereka cintai demi mendukung kampanye penaklukan nekatnya. Dan itu hanyalah salah satu dari banyak masalah yang menumpuk di meja Presiden Rusia. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang tantangan-tantangan mustahil yang menanti Putin dalam video ini yang membahas beberapa alasan mengapa kecil kemungkinan dia akan pernah setuju pada kesepakatan damai yang sebenarnya. Sebagai alternatif untuk mendapatkan wawasan dari sisi lain, tontonlah video ini yang membahas bagaimana Ukraina telah menentang konvensi untuk menciptakan angkatan udara yang unik dan melanggar semua aturan, namun tetap semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita terbaru dan wawasan menarik yang tidak ingin Anda lewatkan.